Bikin terharu, Kenzo bahagia melihat Mutiara yang akhirnya selamat dan juga sadar. Dan hal ini bikin Mutiara pun juga baper. Halo semua, selamat datang kembali di Dramanesia. Wah, ini sih bener-bener hikmah di balik kejadian tuh bener-bener terjadi untuk Mutiara, teman-teman. Ya, kita bersedih dengan apa yang terjadi tentu saja. Apalagi kecelakaan tersebut pun salah satunya diakibatkan gara-gara Sandra. Semua ini berawal, teman-teman, ketika Mutiara tuh ingin mengantarkan bekal makanan untuk Kenzo. Ya, Kenzo tuh kan orangnya tuh pemerhati ya. Resetable lah orangnya tuh. Jadi selalu melihat ke sekeliling. Oh, ternyata orangnya tuh begini. Kalau orang ini tuh begini. Jadi Kenzo tuh memang tipikal cowok yang pemerhati banget lah. Seperti cuek padahal merhatiin gitu, alias perhatian. Nah, ngelihat Mutiara yang udah mulai rajin, ternyata emang kerjanya bener kan. Alhasil Kenzo pun juga meminta kali ini untuk dibawakan bekal makanan. Dan cuma satu aja bekal makanannya, teman-teman. Karena Kenzo ingin mencicipi makanan dari Mutiara tuh seenak apa sih, kurang lebih seperti itu. Tapi lagi dan lagi, selalu datang penghalang dari nenek sihir yang bernama Sandra. Sandra datang, bahkan menyela perjalanan dari Mutiara. Mutiara di sini pun juga tahu nih. Waduh, ini perempuan ganggu lagi nih, kurang lebih seperti itu ya. Perkataan yang keluar dari mulut Mutiara. Tapi Mutiara pun juga nggak mau terlalu nggak mau terlalu pusing mikirin hal itu. Karena bagi Mutiara yang penting kerja serius, kerja bener, bersih, jujur udah. Terserah mau nanti Burianti ngamuk, mau Sandra ngomel pun nggak peduli. Yang penting Mas Kenzo-nya puas dengan semua hasil masakan dari Mutiara. Tapi karena akhirnya dihalangin juga dan diajak ngobrol, mau gak mau kan berhenti nih Mutiara. Terus si Sandra ini nanya, mau kemana? Bawa apaan? Ya akhirnya Mutiara pun juga jawab, ini bawa makanan buat Mas Kenzo. Karena Mas Kenzo meminta langsung dibawain bekal makanannya dan diantar oleh Mutiara itu sendiri. Nah udah jelasin tuh teman-teman sama Mutiara, sejelas itu, seterang benderang itu. Tapi tentu aja namanya Sandra cemburu dan gak terima dengan apa yang terjadi. Alhasil Sandra pun juga meminta kepada Mutiara dan berkata dengan sangat tegas, Enggak usah dianterin. Orang aku sama Kenzo mau dinner kok, mau makan. Itu menurut Sandra. Tapi balik lagi, bagi Mutiara aneh banget, orang Pak Kenzo langsung kok tadi yang bilang. Kenapa tiba-tiba jadi dinner berdua? Enggak, saya mau nganterin, pokoknya ini tugas dari Pak Kenzo. Mau nanti Pak Kenzo dimakan kek, mau nanti mau dinner sama Sandra pun saya gak peduli. Yang penting ini saya mau nganterin tugas loh. Bahkan Mutiara tuh udah setegas itu, cuman pengen nganterin ini makanan aja. Karena kan ini membuktikan bentuk tanggung jawab besar yang datang dari Mutiara. Sesimpel itu aja. Tapi balik lagi, Sandra mengganggu dan sebagainya macamnya. Ya udah akhirnya Sandra pun secara dengan sadar ya udah akhirnya membiarkan Mutiara untuk bertemu dengan Kenzo. Tapi di sini pun Mutiara kesel banget. Sandra pun juga kesel banget karena bagi Sandra, kenapa ya Mutiara tuh selalu ada dalam momen-momen penting yang harusnya Sandra tuh ada di situ. Tapi kan nggak bisa dipungkiri juga teman-teman. Orang Kenzo-nya yang mau kok Mutiaranya datang dan lain sebagainya macamnya, hingga pada akhirnya ada sebuah kejadian yang benar-benar bikin kita tuh terharu sekaligus sedih sekaligus emosional dan juga nanti ada bapernya ngelihat bagaimana Kenzo yang menyelamatkan Mutiara dari adegan berbahaya, yaitu kecelakaan. Di momen ini Mutiara nggak sempat menghindar dan Kenzo pun juga agak sedikit telat ya. Dan yang pada akhirnya mengakibatkan mereka berdua pun juga harus mengalami kecelakaan bersama. Dan mereka berdua pun pada akhirnya harus dibawa ke rumah sakit. Dan di sini Sandra hanya bisa berteriak. Coba aja kalau Mutiara langsung nganterin itu makanan aja teman-teman kepada Kenzo. Mungkin Mutiara dan Kenzo nggak perlu mengalami hal ini. Masalahnya Kenzo tuh sama Mutiara ya baik-baik aja. Meskipun dioperasi bakal sadar, bakal selamat, dan bakal sembuh gitu loh. Cuman yang jadi masalahnya adalah kelakuan dari Sandra yang memfitnah. Kalau semua kejadian itu datang dari Mutiara. Mutiara adalah penyebabnya. Mutiara yang sengaja membuat Kenzo kecelakaan dan lain sebagainya macamnya. Rianti yang dikomporin kayak gini, kan teman-teman tahu sendiri. Wah, langsung menyala banget tuh. Rianti pun juga ibaratnya langsung marah banget sama Mutiara dan berjanji bakal langsung segera mengusir Mutiara dari rumah begitu Mutiara sembuh. Bayangin teman-teman. Sedang masa operasi, tapi Tiara diomongin kayak gitu. Dan pada akhirnya membuat Rianti sama Sandra pun juga benar-benar emosional sekali. Padahal kalau dipikir-pikir Mutiara tuh niatnya baik, Kenzo pun juga niatnya baik kok.
Di satu sisi Mutiara mau nganterin makanan, di sisi lain Kenzo pengen nyelamatin Mutiara. Harusnya yang disalahin itu adalah Sandra. Gara-gara Sandra, kecelakaan itu jadi terjadi. Coba aja kalau Sandra tuh gak ribet, gak ngomel, gak ngedumel, maka semuanya bakal baik-baik aja. Tapi balik lagi ya, karena memang ibaratnya tuh kalau Sandra tuh emang susah dibilangin lah orangnya. Jadi mau sampai kapanpun juga bakal tetap ngeyel kayak gini. Makanya Kenzo pun juga ketika sadar nanti tahu betul apa yang Kenzo lakuin. Jadi tanpa harus dikasih tahu pun juga Kenzo tahu nih teman-teman. Oke, ini kecelakaan. Bukan cuma Mutiara aja, tapi Kenzo pun juga ikut kecelakaan. Secara otomatis ada beberapa pekerjaan Kenzo yang akhirnya harus diwakili kepada Kayla dan tertunda. Dan ini kan bikin bikin situasi jadi gak enak lah, karena banyak pekerjaan yang tertunda. Terus juga pekerjaan di rumah pun juga serasa berantakan gara-gara Mutiara pun juga ikut sakit. Kenzo tahu banget akan hal ini, tapi begitu sadar, Kenzo ingin menyelamatkan Mutiara supaya Mutiara pun juga gak dipecat dari rumah. Karena Kenzo tahu dipitnah oleh Sandra dan juga Rianti. Apalagi Rianti tuh sama Sandra tuh kan kalau udah ngomong, ngeselin banget ya teman-teman, seperti gak pernah punya hati, bener-bener kayak gak difilter kalau ngomong yang mana. Ini bikin Kenzo pun juga sedih. Kenapa sih ngelihat masalah tuh nggak pernah dari banyak sisi? Kenapa selalu melihat dari satu sisi aja? Kenzo pun juga menjelaskan, kalau Mutiara langsung ngasih bekal makanannya, maka semuanya tuh nggak akan terjadi. Sandra tiba-tiba datang ngomong dan sebagainya macamnya. Dan posisi Kenzo yang melihat semua itu mencoba hanya untuk menyelamatkan seorang nyawa manusia aja, nggak lebih dari itu. Apalagi Mutiara tuh udah banyak bantu, udah menyelamatkan Kenzo sebelumnya juga. Jadi kayak ini tuh sebagai balas budinya Kenzo lah untuk Mutiara. Apalagi kan Kenzo udah mulai tertarik juga teman-teman. Jadi kayak ingin jadi pelindungnya Mutiara, karena sadar Mutiara tuh memang harus dan layak buat dilindungi. Ngelihat bagaimana sepak terjangnya Sandra, nyebelinnya Sandra, ya kan teman-teman? Ngeselin banget kan Sandra kayak apa? Nyerocos banget ngomongnya. Bahkan ketika Kenzo bayangin bersama Mutiara lagi operasi aja tuh ngomong terus fitnah ini dan itu. Ini kan jahat sekali. Nah, Kenzo gak terima. Kenzo gak suka cara Sandra yang memperlakukan orang seperti ini. Bagi Kenzo, Mutiara itu bukan cuma sekedar pembantu alias asisten rumah tangga aja, tapi adalah orang yang berjasa untuk Kenzo dan juga Pak Aditya. Sehingga Kenzo membayar semua ibaratnya pengobatan medis dari Mutiara. Dan gimana caranya Mutiara tetap bekerja di rumah tanpa harus diganggu lagi oleh Rianti dan juga Sandra. Ya walaupun faktanya ketika nanti Mutiara sembuh, itu tuh bakal tetap diganggu sama Rianti dan juga Sandra. Tapi di momen ini tuh bener-bener berhasil ibaratnya bikin si Sandra tuh kebakaran jenggot, panas, cemburu tuh yang bener-bener berapi-api teman-teman. Bayangin aja ketika Sandra berharap Kenzo tuh bakal memihak kepada Sandra, ketika Sandra ngerasa Rianti berpihak, ternyata semua orang malah ngebelain Mutiara. Akhirnya kayak ngerasa gagal lagi. Lagian Sandra pun juga kayak gak ngaca ya teman-teman, kalau apa yang Sandra lakukan tuh bener-bener pure salah dan sama sekali gak berperkemanusiaan. Dan terus aja menghina, menyudutkan, dan juga menuduh Mutiara ini dan itu tuh bener-bener salah sekali. Makanya ini menjadi sebuah perhatian lebih juga bagi Kenzo, dan Kenzo pun juga sadar, apalagi setelah mendengarkan teleponnya Kayla ya di episode sebelumnya tuh, ya memang Sandra tuh orangnya semenyebelin ini dan selicik ini. Ibaratnya tuh Sandra tuh nggak mau ada saingan. Padahal ya kalau dalam dunia percintaan tuh harusnya Sandra pun juga sadar yang namanya cinta tuh nggak bisa tumbuh begitu aja dan dipaksain. Apalagi cinta kan bisa tumbuh karena terbiasa, karena sering bertemu. Terus juga karena ada keterlibatan, ada momen-momen yang dilibatkan mereka berdua, cowok dan cewek, seperti apa yang dialami oleh Kenzo dan juga Mutiara. Karena terlibat momen-momen bersama, sering bertemu, berantem-berantem lucu, yang tadinya benci jadi cinta kan. Yang jadinya benci jadi suka juga. Dan itu benar-benar terjadi kepada Mutiara dan juga Kenzo. Sedangkan Sandra tuh kayak pengen datang, ngerusak semuanya, dan bikin seolah-olah hanya Sandra yang layak untuk menjadi pasangannya Kenzo. Makanya gak heran kalau nanti Sandra bakal nuntut papahnya supaya gimana caranya bisa tetap bertunangan secepat mungkin bersama dengan Kenzo. Tapi balik lagi, Pak Aditya tetap bakal menolak, Kenzo pun juga gak mau. Jadi tetap bakal ngeyel Sandranya, tapi yang paling bikin happy-nya ngelihat bagaimana perjuangan
Kenzo Mutiara untuk bisa selamat, dan Kenzo pun juga bahagia karena Mutiara selamat, dan Mutiara pun juga yang bahagia melihat Kenzo yang selamat. Semakin romantis, semakin dekat mereka berdua yang pastinya bikin baper banget. Ayo teman-teman, siapa di sini yang udah gak sabar melihat Kenzo dan Mutiara semakin dekat dan juga mulai pacaran? Coba kalau udah gak sabar, boleh komen di bawah. Sekian video dari Mimin dan sampai jumpa lagi, dadah.